ada torture tuh terhadap para yang orang-orang diduga sebagai, terlibat jaringan terorisme. Pendekatan dalam misalnya bekerja dengan, pihak-pihak itu, subjek pemeriksaan itu, satu sel katakan tersangka, dulu kan ada pendekatannya interogasi, Mhm. ya. Dalam interogasi itu kita ngejar pengakuan, jadi supaya dia ngaku, gitu ya. Oke. Nah, seringkali kemudian dalam menuju hal tersebut, ada strategi-strategi yang ternyata tidak sesuai dengan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, gitu kan. Nah, ini bocor misalnya ketika bagaimana, Amerika itu memperlakukan tahanan-tahanan yang diduga pasca 9/11 gitu ya, yang diduga dia terafiliasi dengan terorisme. Mereka itu kan ditahan di suatu pulau di, penjara yang namanya Guantanamo gitu ya. Nah, di situ kemudian ternyata ada dokumen, leak bocor, ada torture tuh terhadap para yang orang-orang diduga sebagai, terlibat jaringan terorisme gitu ya. Nah, ini kan sesuatu hal yang mengagetkan dunia, wah nggak bisa begitu dong gitu kan. Toh apakah kita kan harus ada asas presumption of innocence gitu kan. Tapi kok udah ditorture seperti itu. Nah, di Amerika sendiri pada saat itu kemudian psikolog-psikolognya loh. Jadi bukan bukan lawyer-lawyer, bukan orang hukum tapi psikolog-psikolog seperti misalnya Elizabeth Loftus, Saul Kassin, mereka yang kemudian mereformasi praktek penegakan hukum. Jadi dari yang interogasi, lalu mereka menekankan ini kan dalam proses interaksi mendapatkan keterangan, psikologinya si orang itu diperhatikan. Sehingga kemudian mereka mempopulerkan term wawancara investigatif. Nah, wawancara Oke. investigatif itulah yang kemudian itu kan berkembang salah satunya kepada ketika kita bekerja dengan saksi korban anak, gimana nih kita kan dia yang paling tahu sebenarnya bagaimana gitu ya. Akhirnya itu salah satu topik riset saya sih tentang wawancara investigasi pada anak.